Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Materi ini kemarin kalian sudah merangkum pada bentuk PDF yang Ibu kirimkan melalui e-learning. Nah, pola bilangan itu apa sih? Pola bilangan merupakan sebuah keteraturan bilangan. Yang dimaksud keteraturan itu seperti apa? Kita lihat bahwa di dalam pola bilangan ada bermacam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1, kemudian 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang dimaksud teratur di sini adalah bahwa setiap dari suku 1 ke suku 2, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya akan selalu bertambah dengan angka yang sama. Makanya itu disebut sebagai sebuah pola bilangan. Pada pola bilangan ganjil mempunyai rumus R sama dengan atau suku ke N-nya atau bilangan ke N-nya sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Artinya apa? Kalau kita untuk mencari N sama dengan 1 atau suku yang pertama atau bilangan yang pertama, maka 2 dikali 1 dikurangi 1, yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Bilangan yang pertama adalah 1. Untuk bilangan yang kedua berarti 2 dikali 2, ya 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan seterusnya. Kalian bisa menentukan bilangan-bilangan selanjutnya, bilangan yang kedua, ketiga, keempat, bahkan bilangan yang ke-100 sekalipun kalian bisa menentukannya dengan rumus 2 dikali N dikurangi 1 untuk bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Pada pola bilangan genap ini dimulai dari angka yang genap, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Untuk menentukan suku kesekian atau suku ke N daripada pola bilangan genap, rumusnya adalah 2 dikali N. Artinya apa? Jika untuk menentukan pola bilangan yang pertama pada bilangan genap, maka 2 atau N sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk N sama dengan 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Yang ketiga, pola garis lurus. Yang dimaksud pola garis lurus di sini kita ibaratkan kita menggunakan sebuah lingkaran. Maka pada pola garis lurus ini, pada lingkaran pertama terdiri dari satu lingkaran. Lingkaran kedua ada 2 lingkaran, pola ketiga ada 3 lingkaran dan pola keempat ada 4 lingkaran. Begitu seterusnya. Rumus bilangan pada pola garis lurus, suku ke N sama dengan N. Artinya suku pertama berarti pola bilangan atau lingkarannya hanya ada 1. Pada pola yang kedua lingkarannya ada 2. Pada pola ketiga lingkarannya ada 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita hubungkan dia akan membentuk sebuah garis lurus. Makanya disebut pola garis lurus. Selanjutnya ada jenis pola bilangan yaitu pola persegi panjang. Pada pola persegi panjang ini kita masih menggunakan permisalan gambar menggunakan sebuah lingkaran-lingkaran kecil ini. Yang pertama ada 2 buah lingkaran, ya. Yang kedua ada 6 buah lingkaran. Yang ketiga ada 12 lingkaran. Nah, yang dimaksud pola persegi panjang itu kalau lingkaran ini kita hubungkan maka dia akan membentuk seperti bangun persegi panjang. Kalau tidak percaya kita lihat ke sini. Tuh. Seperti persegi panjang. Ini juga sama. Ini seperti persegi panjang dan seterusnya. Nah, pada pola persegi panjang ini kita bisa menentukan suku yang ke N-nya atau suku yang keberapa yang kita mau. Dengan rumus suku ke N sama dengan N dikalikan N ditambah 1. Contohnya, misalkan untuk menentukan suku yang pertama atau pola yang pertama ketika kita menggunakan sebuah lingkaran-lingkaran kecil ini, maka untuk menentukan berapa banyaknya
lingkaran pada pola pertama, maka kita masukkan angka 1 untuk n sama dengan 1, maka 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 1 2, 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian kalau untuk pola yang kedua, maka 2 dikali 2 ditambah 1, 2 dikali, dalam kurung dulu kita kerjakan, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya ada istilah pola persegi. Pada pola persegi ini artinya kita masih menggunakan perumpamaan lingkaran-lingkaran kecil. Kalau kita hubungkan lingkaran ini ternyata membentuk sebuah persegi. Ya, kalau persegi kan berbeda dengan persegi panjang ya. Nah, kita lihat gambarnya begini, kurang lebih. Kalau pada pola yang pertama misalkan ada 1 persegi, pola yang kedua ada 4, kemudian pola yang ketiga ada 9, pola yang keempat ada 16 dan seterusnya. Artinya ketika kita menggambar pada pola yang ke-1, kedua, ketiga, kalau kita hubungkan dengan garis, dia membentuk sebuah persegi gitu loh. Kenapa itu disebut sebagai pola persegi? Nah, untuk menentukan pola bilangan persegi yang ke sekian kali atau yang ke n, itu rumusnya n kuadrat. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari n yang pertama atau pola yang pertama, banyaknya lingkaran ada berapa? N1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. N2 sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat artinya 2 kali 2 sama dengan 4. N ketiga berarti 3 kuadrat. 3 kali 3 sama dengan 9. Lanjut, untuk jenis pola yang terakhir adalah pola segitiga. Pada pola segitiga ini, kalau kita gambarkan, maka pola ini akan membentuk sebuah gambar segitiga. Kebetulan yang ibu gambarkan di sini mungkin segitiganya akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, kurang lebihnya begini. Pada pola pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan begini, nak. Pada pola pertama hanya ada satu lingkaran, satu jenis lingkaran. Kemudian pada pola kedua, kalau kalian lihat ke kanan bertambah 1, ke atas bertambah 1 lingkaran. Pada pola ketiga, yang paling bawah ini, urutan yang paling bawah bertambah 1 lingkaran. Urutan kedua bertambah lagi 1 lingkaran. Kemudian yang ketiga ada 1 lingkaran di atasnya. Kemudian pada pola yang keempat, urutan yang paling bawah tadinya 3 bertambah 1 jadi 4. Yang keduanya pada baris 2 tadinya 2 jadi 3. Yang baris ketiga tadinya 1 jadi 2, dan terakhir 1. Kalau kita hitung jumlah lingkaran yang ada pada setiap pola tersebut, pada pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 6, pola keempat ada 10 dan seterusnya. Maka kalian bisa menggambarkan seperti yang kemarin ibu tugaskan, yaitu menggambar pola bilangan ke-10 ya, pola segitiga pada pola yang ke-10. Jadi bukan segitiganya ada 10 atau bukan gambarnya itu ada 10, bukan, tetapi pola yang ke-10 ini baru pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Berapa pola kelimanya? Pola ke-6, pola ke-7 sampai pola yang ke-10. Itu yang kemarin ibu tugaskan pada kalian. Mudah-mudahan dengan ibu memberikan video ini kalian akan lebih paham ya, akan lebih paham untuk memahami apa itu pola segitiga. Nah, untuk menentukan suku yang kesekian atau bilangan yang ke n pada pola segitiga, maka kita bisa menggunakan rumus setengah dikalikan n dikalikan dengan n ditambah 1. Artinya kalau kita punya menentukan angka n sama dengan 1 atau untuk bilangan yang pertama atau untuk jumlah lingkaran yang pertama, maka
Kita masukkan angka 1 ini pada rumus setengah dikalikan N dikali N ditambah 1. Setengah dari rumus dikalikan N-nya kita ganti angka 1. Setengah kali 1, N-nya juga diganti angka 1 ditambah 1. Setengah kali 1 setengah, 1 tambah 1 2. 1/2 kali 2 sama dengan 1. Kemudian untuk N sama dengan 2. Setengah dikali 2 dikalikan 2 ditambah 1. Setengah dikalikan 2 1, 2 ditambah 1 3. 1 kali 3 3. Dan seterusnya kalian bisa menentukan sampai suku-suku yang lebih banyak lagi, ke 10, ke 8, ke 7 dan seterusnya. Nah, sekarang bisa kalian cek untuk soal yang kemarin Ibu tugaskan pada kalian untuk penilaian KI 4 atau K14-nya. Apakah punya kalian sudah sesuai dengan yang Ibu minta atau masih kurang? Ya, untuk video pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Silahkan difahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.